Saat ini lokasi pelelangan sudah ramai dikunjungi banyak orang, dan banyak orang yang memadati pintu pelelangan, namun tidak bisa masuk sama sekali. Qin Chen mengerutkan kening. Orang tua kerdil itu menjelaskan, "Tuanku, jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan, maka tidak ada batasan. Entah Anda diundang oleh pasar gelap, atau Anda memiliki harta untuk dilelang di pelelangan ini. Selain itu, jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar biaya yang sangat besar untuk membeli sebuah tempat. Itu setara dengan ikan senguang seberat 31 jin, atau sepertiga dari vena suci yang mulia, yang bernilai 50 juta poin." Kata lelaki tua kerdil itu. "Haha, ini menarik, ayo pergi dan siapkan tempatnya," ucap Qin Chen, saat semua orang mengantri memasuki arena satu demi satu. "Hah, apakah kamu tidak mati di Nether Galaxy?" Tiba-tiba, suara terkejut terdengar, dan Qin Chen dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa Camilla dan yang lainnya dari Black Gold Zerg juga ada di sini di tim berikutnya. Camilla menyipitkan matanya, hatinya panas. Mereka sangat sadar akan biaya untuk mengikuti lelang. Orang-orang dari Wala tidak hanya selamat dari Nether Galaxy, tetapi juga berpartisipasi dalam pelelangan. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa pihak lain telah memperoleh banyak hal di galaksi hantu. Tidak jauh, beberapa pria dingin berjubah memperhatikan Qin Chen dan rombongannya. Pemimpinnya tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen. Qin Chen dengan serius menoleh dengan tenang, dan bertabrakan dengan mata lawan. "Hah, pria dari ras hantu langit," gumam Qin Chen merasa kedinginan. Orang-orang dari ras hantu langit telah mengubah pakaian dan penampilan mereka, tetapi Qin Chen memiliki persepsi yang sangat tajam sehingga dia bisa melihat sekilas penyamaran mereka. Ruang lelang di pasar gelap sangat rahasia. Bahkan orang yang masuk bersama tidak akan tahu di kotak mana orang lain berada. Bisa dikatakan keamanannya sangat tinggi. Qin Chen dan yang lainnya juga memasuki kotak. Ruang lelang sangat besar. Mereka berada di kekosongan ruang lelang ini. Ada batasan ketat bagi siapapun di luar kotak, dan tidak mungkin melihat situasi di kotak lain. Setelah Qin Chen mengatur larangan, dia hanya duduk kurang dari 1/4 jam, dan ada seorang wanita berbaju merah di tengah ruang lelang. Dia montok dan mengenakan kerudung, memberi orang perasaan yang sangat cakap dan penuh temperamen. Dengan menahan diri, Qin Chen juga bisa merasakan bahwa wanita ini adalah orang yang hebat. Wanita berbaju merah berdiri di atas panggung bundar di tengah rumah lelang dan memberikan berkah kepada sekitarnya. Kemudian dia berkata, "Teman-teman, tolong, semua orang yang bisa datang ke sini tahu bahwa lelang pasar gelap adalah semua jenis harta langka. Lelang ini dibagi menjadi 2 kali. Untuk pertama kalinya, 3 jenis harta akan dilelang untuk pemanasan. Setelah pemanasan, mereka akan memasuki pelelangan yang sebenarnya. Ada total 10 item, yang masing-masing merupakan harta karun yang sensasional." Begitu wanita ini muncul, dia langsung menjelaskan. "Saya mendengar bahwa total hanya ada 13 harta dalam pelelangan ini, dan 3 diantaranya digunakan untuk pemanasan." Ada suara keras dari setiap kotak. Gulimo juga tercengang, ini terlalu sedikit kan? Bahkan Qin Chen adalah orang pertama yang mendengar bahwa hanya ada selusin harta secara total. "Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang mari kita potret 3 harta karun untuk pemanasan. Yang pertama adalah harta yang mulia di kelas puncak, baju besi batin. Itu terbuat dari timbangan. Setiap orang pernah mendengar tentang ikan Tianhe. Sangat disayangi dan sangat sulit ditangkap. Sisik remajanya sangat lunak, tetapi sangat tahan. Tidak hanya dapat menahan serangan material, tetapi juga dapat menahan dampak jiwa. Harta karun ini dapat melemahkan serangan puncak Zun sekitar 30%, baik itu materi maupun jiwa. Item ini diambil sendiri oleh pasar gelap. Oleh karena itu, harga awalnya adalah 100 juta poin. Dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Anda dapat dengan bebas menawar untuk pertukaran harta karun.
Kata wanita berbaju merah itu memberikan perkenalan singkat dan kemudian melangkah ke samping. Begitu baju besi bagian dalam ini muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang. Armor ini untuk sementara tidak dibutuhkan, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Qin Chen tidak mendapatkan armor ilahi Haotian, dia mungkin masih tertarik dengan armor ini. Tetapi dia yang mendapatkan armor ilahi Haotian secara alami akan memandang rendah armor ini. Bahkan armor ilahi Haotian yang rusak dapat melemahkan lebih dari 90% serangan Zun Puncak, yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari armor ini, dan itu tidak pada level yang sama. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa mencobanya. Qin Chen berkata ke Jenderal Qiong. Qi Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, poin-poin prestasi ini harus diserahkan kepada Anda, senior. Selain itu, klan kami tidak bergantung pada kekuatan pribadi, sehingga hampir tidak dapat digunakan. Tiba-tiba, Qin Chen teringat. Serangan klan Wara mengandalkan kekuatan kolektif. Sepotong baju besi ini memang tidak layak dibeli tanpa meningkatkan kekuatan seluruh klan. Ketika Qin Chen berbicara, lelang pertama telah berakhir. Pada akhirnya, baju besi itu terjual dengan nilai 700 juta. Gulimo menghirup udara, yang setara dengan nilai dari 4 urat suci yang mulia. Oke, pelelangan baju zirah pertama sudah selesai, sekarang kita melelang harta karun kedua. Harta kedua disebut Labu Hunyuan. Qin Chen tidak tahu kegunaan Labu Hunyuan ini, tetapi wanita berbaju merah baru saja mengucapkan kata Labu Hunyuan, dan semua kotak menjadi sedikit keributan. Jelas bahwa hal ini sangat luar biasa. Wanita berpakaian merah dengan tenang mengangkat tangannya dan menunggu keributan sedikit mereda. Sebelum melanjutkan, ya, Labu Hunyuan adalah harta level Dizun. Ketika Qin Chen mendengar kata-kata Dizun, dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Harta kedua ini jauh lebih tinggi dari harta pertama. Jelas ada yang tidak beres. Apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Jika baju besi pertama sudah sangat berharga, dibandingkan dengan harta kedua, Labu Hunyuan, itu tidak ada bandingan sama sekali. Wanita berpakaian merah itu terbatuk dan melanjutkan, tentu saja, meskipun Labu Hunyuan ini adalah harta Dizun, itu sebagian rusak karena suatu alasan, dan itu bukan lagi harta dari level Dizun. Mendengar ini, Qin Chen diam-diam berkata bahwa itu normal. Baru setelah wanita berbaju merah itu mengatakan itu adalah harta Dizun yang rusak, keributan itu sedikit sunyi, tetapi masih terlihat bahwa banyak orang ingin mendapatkan harta yang rusak ini. Perasaan ilahi Qin Chen jatuh pada Labu Hunyuan ini, dan dia menemukan bahwa Labu Hunyuan ini membawa aura kekacauan. Tidak ada harga awal untuk Labu Hunyuan ini, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkan barangannya. Sekarang kita akan mulai menawar. Kata wanita berbaju merah meminta semua orang untuk mengamati Labu Hunyuan dan segera menyingkirkan Labu Hunyuan. 300 juta poin, ditambah nadi suci dari Yang Mulia. Seseorang segera mengajukan penawaran. Meskipun Qin Chen tidak tertarik dengan Labu Hunyuan ini, dia tersenyum pahit ketika seseorang melaporkan harganya untuk pertama kalinya. Harga Labu Hunyuan terus diperbarui, dan pada akhirnya, itu diambil oleh seseorang dengan 1,1 miliar poin dan urat suci yang mulia. Dalam proses ini, Qin Chen tidak menawar. Tuanku, benda ketiga ini pasti dibawa oleh Black Gold Zerg. Jenderal Qiong berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa itu? Saat ini, wanita berbaju merah berdiri di atas panggung dan berkata, mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu hati druid. Benda ini adalah harta karun para druid, dan para druid berkumpul sendiri. Harta karun yang dibentuk oleh kekuatan mengandung efek yang tidak dapat diprediksi. Wanita berbaju merah memperkenalkan di platform tinggi, seperti yang diketahui semua orang, druid adalah ras khusus di antara ras kosmik. Mereka milik ras monster dan seperti ras naga. Mereka lahir di luar ras monster dan merupakan roh alami. Dan hati druid ini adalah harta karun klan druid.
Hanya para druid yang telah memperoleh warisan alami sejati yang dapat dilahirkan. Karakter seperti itu sangat langka di klan druid. Satu penampilan adalah salah satu pewaris druid di masa depan. Dapat dikatakan bahwa selama orang ini tidak jatuh, dia pasti akan menjadi salah satu raja druid di masa depan. Dan hati druid seperti itu berasal dari keturunan tertentu dari keluarga druid. Kemudian wanita berbaju merah mengeluarkan kotak batu giok dan membukanya dengan tampilan penuh. Tiba-tiba, sekelompok lampu hijau terang muncul di depan semua orang, menyinari seluruh platform tinggi menjadi hijau. Pada saat yang sama, nafas alam dilewatkan pada tahap pelelangan ini, dan pesona alam mengalir di antara langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di alam. Tidak ada harga awal untuk barang ini, yang dengan harga lebih tinggi akan mendapatkannya. Sekarang pelelangan dimulai. Setelah mengatakan semua ini, wanita berbaju merah mundur ke samping, tersenyum pada semua orang di lapangan. Setelah harga Qin Chen dirilis, pengadilan diam, dan pada akhirnya, tidak ada yang menawar lagi. Qin Chen mengambil hati druid, dan semburan aura alami langsung menyelimutinya, membiarkan sel-sel tubuhnya rileks, dan ada perasaan bersorak dan gembira, bahkan Qin Chen memiliki dorongan samar untuk langsung menerobos yang mulia. Ini layak dibeli. Bahkan jika dia tidak dapat memahami roh inkarnasi, nafas alami dan sajak sentimental sudah cukup untuk Qin Chen. Di kotak lain, orang-orang dari Black Gold Zerk juga sangat bersemangat. Tuan Camilla, 150 ikan suci, dan 200 juta poin, kali ini kita menghasilkan banyak uang. Camilla memiliki senyum di wajahnya. Dengan sumber daya ini, Black Gold Zerk miliknya pasti akan meningkat pesat. Ketika saatnya tiba, dia akan menganeksasi klan Wala dan mengambil harta dari klan Wala. Semuanya, 3 harta pemanasan sudah berakhir. Selanjutnya, kami akan melelang 10 lot yang asli, kata wanita berbaju merah sambil tersenyum. Ini adalah harta pertama yang dilelang secara resmi, disebut Star Bambu. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya lebih jauh lagi. Suara wanita berbaju merah jatuh, dan sebuah bambu, yang benar-benar gelap tetapi bersinar dengan bintang, muncul di tangannya. Melihat ini, seluruh situs lelang langsung menjadi sensasi. Qin Chen sama terkejutnya, pelelangan macam apa ini? Tidak hanya ada harta di Zun yang rusak, bahkan bambu langit berbintang pun keluar. Dia benar-benar tahu apa itu. Tumbuh di langit berbintang yang kacau. Kadang lembut dan kadang keras. Itu bisa digunakan untuk membuat senjata. Ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ras manusia purba memiliki reputasi yang hebat. Di cambuk ajaib, ada bahan bambu langit berbintang, yang merupakan harta kerajinan teratas. Selain itu, bambu langit berbintang ditempatkan di sekitarnya. Anda juga dapat merasakan Dao Yuan, dan bahkan menambahkan beberapa bahan top, juga dapat digunakan untuk memperhalus Dao dan langit berbintang. Benda ini hanyalah perwakilan yang maha kuasa. Mata Qin Chen berbinar, dia secara alami menginginkan bambu langit berbintang ini. Wanita berbaju merah yang mendukung pelelangan jelas mengetahui efek dari bambu langit berbintang. Dia mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan, dan kemudian melanjutkan, bambu langit berbintang ditempatkan di sini untuk dilelang. Harga akhir tidak ditentukan oleh lelang pasar gelap saya. Pengirimlah yang memberikan pesan. Jika seseorang dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat hati pengirimnya berdebar, maka bambu langit berbintang adalah miliknya. Bambu langit berbintang tidak memiliki harga murah. Sekarang semua orang mulai mengutip. 300 juta poin, ditambah 10 kati ikan cahaya dewa, dan sebotol berisi 5 elemen berbeda. Atribut Daosen dan Surgawi. Begitu harga ini keluar, langsung bikin heboh. Bambu langit berbintang dapat membuat orang merasakan sajak bintang, tetapi Daosen dan Surgawi juga dapat membuat orang merasakan sajak Taoisme. Pil Dewa Jalan Surgawi berasal dari pohon Dewa Jalan Surgawi, salah satu dari 10 sumber Dao besar.
Buah asal jalan surgawi yang dihasilkan oleh pohon dewa jalan surgawi memiliki kekuatan untuk memahami jalan surga. Satu buah asal jalan surgawi atau pil dewa jalan surgawi jauh lebih rendah daripada bambu langit bintang. Yang keluar ternyata adalah 5 celestial pills dengan atribut yang berbeda. Artinya, pil dewa surga, kayu, air, api, dan bumi, dan atribut 5 elemen adalah atribut yang paling umum di alam semesta, dan itu juga merupakan atribut dasar. Siapapun dapat mengembangkan 5 atribut ini. Oleh karena itu, pil dewa dari 5 elemen untuk semua yang mulia, itu adalah hal yang luar biasa. Selain itu, sebenarnya ada ikan senguang 10 jin. Di pasar gelap, ikan ringan suci adalah hal yang paling umum. Seekor ikan ringan suci berpasangan dan bertiga tidak terlalu berharga. Hanya ikan ringan suci yang beratnya lebih dari 1 kati yang dapat menarik minat Tuan Yang Mulia, tetapi nilainya masih belum terlalu tinggi. Seekor ikan senguang seberat 1 kati umumnya setara dengan 1 atau 2 juta poin. Tapi itu hanya 1 kati ikan senguang, pertumbuhan ikan senguang sangat lambat, setelah melebihi 2 kati. Nilai ikan senguang akan meningkat pesat, 3 kati ikan senguang setara dengan 50 juta poin, ikan ringan suci dengan berat lebih dari 5 kati dapat dijual mendekati nilai Venerable Holy Vein. Adapun 10 kati ikan senguang, ini benar-benar setara dengan Raja Ikan Senguang, dan nilainya tidak terukur. Saat kedua harta ini keluar, mereka langsung menimbulkan sensasi. Harga ini secara alami dikutip oleh Qin Chen. Setelah Qin Chen mengajukan penawaran, tidak ada yang mengajukan penawaran lagi. Dia mengeluarkan Raja Ikan Senguang Yu dengan berat 10 kati sekaligus, ditambah 5 pil dewa surgawi. Bahkan wanita berbaju merah yang mengadakan pelelangan pun sedikit terharu. Dia tidak mengerti bahwa orang yang menawarkan harga memiliki barang yang begitu bagus. Mengapa dia tidak membawanya ke rumah lelang untuk membantu mengirim pelelangan? Raja Ikan Senguang seberat 10 jin pasti bisa dimasukkan ke dalam sesi pemanasan depan. Bahkan di pasar gelap ini, itu hanya akan muncul dalam waktu sekitar 10.000 tahun. Setelah lebih dari selusin napas, wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan tampaknya telah menerima pesan tersebut dan tiba-tiba berkata, pengirim Singkongzu telah memilih tawaran 300 juta poin dan mata palsu. Selamat untuk teman ini. Tapi dia ingin bertanya, seorang teman dari ikan ringan suci, dia bersedia menukar sesuatu yang lain dengan ikan ringan suci ini, tidakkah Anda setuju? Sebagai anggota staf pasar gelap, dia tidak menghubungi Qin Chen secara pribadi, tetapi berbicara di depan umum. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di setiap kotak, karena banyak orang yang sangat tertarik dengan ikan ringan yang begitu sakral. Qin Chen bahkan tidak mau menjawab, jadi dia langsung menarik tawarannya. Melihat Qin Chen menarik tawaran itu, wanita berbaju merah itu juga tahu bahwa Qin Chen tidak setuju dan melanjutkan pengiriman.